Uji korelasi Kendall-Stau. Uji ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis dua variabel atau lebih dan datanya berbentuk ordinal. Rumusnya, tau sama dengan 2S per N dikali N kurang 1. Keterangannya, tau sama dengan koefisien korelasi Kendall-Stau. Besarnya antara negatif 1 sampai dengan 1. S sama dengan selisih dari jumlah konkordan dan jumlah diskordan. Dan N sama dengan banyaknya sampel. Konkordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Diskordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang menurun tapi boleh sebaris. Peringkat yang sudah terurut dijadikan sebagai acuan, dan peringkat yang tidak terurut dijadikan sebagai peringkat awal di pasangan konkordan atau diskordan. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan PT Aliaga. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kedua variabel penelitian adalah kuesioner yang masing-masing berisi 25 item dengan 4 skala. Ujilah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres dengan alpha sama dengan 0,01. Dari penelitian yang dilakukan, data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Langkah yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan. Selanjutnya, menentukan ranking, konkordan, dan diskordan. Seperti kita lihat pada tabel, dari kolom anxiety kita tentukan rankingnya. Karena ini sudah berurut, maka rankingnya juga sudah berurut. Selanjutnya, dari kolom stres, kita menentukan rankingnya. Ini dapat kita lihat bahwa nilainya tidak berurut, di mana ranking yang pertama di sini yaitu 90, yang kedua 89, dan sampai seterusnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita tentukan rankingnya. Selanjutnya, konkordan. Seperti kita tahu tadi, konkordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Pasangan ranking Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Tidak boleh sebaris yaitu ke bawah. 2 dan 2 ini tidak dihitung. Sehingga 23, 24, 25 sampai 212 kita dapatkan 10 pasangan. Yang kita dapatkan konkordannya 10. Begitu juga 1, 1, 3, 1, 4 sampai 1, 12 karena ini semua meningkat. Kita dapatkan juga 10. Dan 4 tidak kita hitung karena sama nilainya. Jadi 45, 46, 47 sampai 412. Seperti itu selanjutnya. Dan untuk diskordan, di mana kita tahu tadi diskordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang menurun tapi boleh sebaris. Yang ini yang menurun tapi boleh sebaris. Seperti ini 21, 22 tidak lagi karena ini sudah sama, dan 23 sudah meningkat sehingga kita dapatkan 1. Untuk 1 tidak ada ke bawah, tidak bisa ke atas, harus ke bawah, dan tidak ada kita dapatkan yang lebih kecil yang nilainya menurun. Untuk 4, 43 boleh sebaris, 44 tidak, hanya kita dapatkan 1, 43. Begitu juga untuk selanjutnya sampai 11 ini. Sehingga kita dapatkan untuk total konkordan 60 dan total diskordan 6. Kita masukkan untuk mencari S. S sama dengan total konkordan kurang total diskordan, yaitu 60 dikurang 6 sama dengan 54. Langkah selanjutnya, statistik uji. Di sini kita masukkan rumus untuk mencari tau. Tau sama dengan 2S per N dikali N kurang 1. Sama dengan 2 dikali 54 per 12 dikali 12 kurang 1. Tau sama dengan 108 per 132.
atau sama dengan 0,818. Langkah selanjutnya, uji signifikansi. Tolak H0 jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Di mana tadi kita dapatkan T hitung sama dengan 0,818. Dan untuk mendapatkan T tabelnya, kita lihat tabel R2. Untuk signifikansi 0,01, dan tadi kita punya N sama dengan 12, maka kita lihat 12 dengan signifikansi 0,01 kita dapatkan 0,576. Dapat kita lihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat anxiety dengan tingkat stres pada karyawan.